Imam Nawawi itu dalam kitab Al-Idhah fil Manasik menjelaskan mabrur itu apa sih? Kata beliau, al-mabruru huwa al-qabul. Mabrur itu artinya qabul. Qabul itu diterima. Wa min alamatil qabul, di antara ciri-ciri diterima itu apa? Ayyarji'a khairan, yaitu orang itu balik ke tanah air dari tanah suci dengan keadaan yang lebih baik, akhlaknya lebih baik, suasana rohaninya lebih baik, kepatuhannya kepada Allah juga lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin sekalian, jamaah pengajian malam Senin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Haji Abdullah Danuri Syafi'i yang saat ini sedang berbahagia, kita ucapkan mabruk kepada beliau ya. Semoga putrinya menjadi anak yang solihah, dapat mantu kiai. Ya, ihya'nya yang jadi kiai, nanti yang lain mantunya ya. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Mushola Al Jihad Bapak Ardi Wijaya, Pak RT, pembaca maulid, serta para orang tua kita semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk tuan rumah kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Mujianto, yang memiliki niat akan berangkat menunaikan ibadah umroh pada tanggal 5 Januari ya Pak ya. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, ibadahnya lancar, pulang menjadi membawa pahala umroh yang mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi itu dalam kitab Al-Idhah fil Manasik menjelaskan mabrur itu apa sih? Kata beliau, al-mabruru huwa al-qabul. Mabrur itu artinya qabul. Qabul itu diterima. Wa min alamatil qabul, di antara ciri-ciri diterima itu apa? Ayyarji'a khairan, yaitu orang itu balik ke tanah air dari tanah suci dengan keadaan yang lebih baik, akhlaknya lebih baik, suasana rohaninya lebih baik, kepatuhannya kepada Allah juga lebih baik. Yang tadinya mungkin ke musola hanya 30%, nanti setelah umroh ya naiklah jadi 35 ya. Intinya ada progresnya. Kalau naiknya drastis jadi 100 mungkin sulit ya. Mungkin sulit. Intinya bisa dilihat ya, tanda-tandanya itu menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak-bapak sekalian, kita pada malam hari ini berkumpul pertama untuk mendoakan kepada beliau, mudah-mudahan ibadahnya lancar, sehat walafiat. Yang kedua, ya agar kita sendiri ikut ke bawah gitu ya, ketularan. Enggak semua yang diundang bisa hadir.
Artinya yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir maupun jamaah kita yang tidak hadir segera bisa mendapatkan kesempatan untuk umroh ya ke tanah suci. Ya yang hadir duluan dah. Yang tidak hadir kloter kedua itu ya. Nah, cuman selain berdoa, kita itu baik kok nitip-nitip doa ya, minta dipanggil itu baik. Maksudnya minta dipanggil itu bukan nanti Pak Mujianto di sono Sayuti gitu ya, atau Arif itu enggak ya. Jadi yang dimaksud minta dipanggil itu didoakan supaya segera Allah panggil kita ke tanah suci. Nah, yang dimintain ya insya Allah saja ngomongnya, jangan dipastiin. Ya, doa panggil ya nama gue. Itu mah gampang. Nanti saya doain. Ya takutnya itu jadi janji. Sampai di sono malah lupa. Yang dipanggil nama mertuanya mulu ya misalnya. Ya. Karena itu kalau ada yang nitip doa, insya Allah saya doakan. Insya Allah. Ya. Nah, nanti itu sudah terlebur, sudah bisa dianggap nggak punya utang lagi kalau walaupun kita mendoakannya umum saja, nggak masalah ya. Misalnya setelah selesai beribadah, selesai tawaf misalnya, mumpung di tempat yang mustajab berdoa, ya Allah semoga jamaah malam Senin Al-Jihad ya segera Engkau panggil ke sini ya Allah, udah cukup ya. Kalau mau ada yang dikhususkan misalnya benar-benar nitip gitu ya, ya udah khususon ya Allah ya, khususon ila ruhi Pak Wazir misalnya ya, dan seterusnya ya. Itu namanya nitip doa. Nitip doa itu mustahab, nggak masalah, baik ya. Nitip doa itu baik supaya karena beliau ini kan punya kesempatan ke sana, kita belum ya, mumpung di sana ya. Itu Bapak-bapak sekalian. Jadi ngapain sih Pak Mujianto ini ngumpulin kita di sini? Ya, pamer. Mentang-mentang duitnya banyak, mau umroh, kita dikumpulin sini, mau pamer ya. Kalau memang ikhlas, ya nggak usah dikumpul-kumpulin orang, berangkat aja diem-diem, pulang diem-diem gitu ya. Enggak begitu, itu konsepnya salah ya. Konsepnya salah. Jadi yang namanya syukur nikmat itu nggak bisa dilepas dari pamer, tidak bisa dilepas dari cerita, nggak bisa dilepas dari tuduh-tuduh. Ya. Tahu tuduh-tuduh nggak? Ditunjuk-tunjukin, ya, ditunjuk-tunjukin. Dalam hadis Nabi itu innallaha yuhibbu ayyura asaru nikmatihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu senang kalau bekas nikmatnya yang diberikan Allah itu ditunjuk-tunjukkan ke orang, dituduh-tuduhkan. Jadi beliau mengundang kita, cerita, nih saya dapat rezeki, dapat fadilah dari Allah, saya akan menunaikan umroh ya. Jadi ini bukan riya Pak, bukan. Ini namanya syukur nikmat. At-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuhu kufrun. Ini hadisnya riwayat Ahmad dan Tabrani, hadisnya hasan. Ya. Jadi menceritakan, nunjukin bahwa saya dapat nikmat dari Allah, itu adalah syukur. Salah satu bentuk syukur. Jadi antara syukur dan nunjukin itu ibarat api sama asap, sesuatu yang nggak bisa dipisah ya. Dan justru kalau nggak mau nunjukin nikmat Allah itu kufrun. Apa Pak? Kufur nikmat. Punya nikmat, sanggup untuk merawat diri, potong rambut duitnya ada, beli baju duitnya ada, tapi sehari-hari penampilannya kemproh, kucel, nggak pernah cukuran ya, udah dilihat orang itu nggak enak itu ya. Bukan masalah gondrongnya ya. Kalau gondrong tapi dikeramasi tiap hari kan wangi, aman, nggak bakal ada kecoa kelabang, enggak ada. Iya.
Nabi Muhammad itu pernah memarahi seorang sahabat yang kelihatan gitu kemproh, ya. Pucel, rambutnya awut-awutan, ya. Kata Rasulullah, emang tidak pernah ada nikmat Allah yang diberikan kepada kamu? Kata Rasulullah seperti itu, ya. Jadi kalau dapat nikmat uang bisa beli mobil, ya belikan mobil. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan, ya. Beli lagi dipamerin, ya itu pamer namanya, ya. Cukuplah, oh alhamdulillah, bonus cair bisa beli mobil, syukuran boleh, ya. Ditunjukkan nikmat Allah itu, diceritakan ke orang, ya. Ini salah satunya. Salah satu cara menunjukkan nikmat Allah ini adalah dengan mengadakan walimatus safar seperti ini, ya. Begitu. Jadi ini dalam rangka syukur kepada Allah. Nah, nanti Bapak Mujianto sekeluarga berangkat dengan aman, nyaman, ya sudah pamitan sama tetangga, ya sudah minta maaf semuanya, sehingga tidak ada beban. Dan itulah orang kalau ibadah umroh itu sampai di sana jangan ada beban, salah sama orang, jangan ada beban oleh-oleh, ya, dititipin oleh-oleh, jangan, ya. Nggak usah minta macam-macam sama yang umroh. Beliin saya hajar jahanam, mau ngapain? Hajar jahanam. Ya. Cukup nitip doa saja itu pun berat, ya. Nitip doa itu pun berat. Jadi biar di sana ibadahnya kena semua, ya, syarat rukunnya terpenuhi, sehingga syarat qabul itu kan diantaranya itu. Mabrur itu qabul itu ya syarat rukunnya terpenuhi, salah satu cirinya. Ya, jadi nanti sampai di sana ketika ibadah umroh itu udahlah lupakan semuanya. Bahkan saran saya HP taruh aja di hotel, ya. Ketika umroh yang pertama itu yang memang acara intinya, udah nggak usah bawa HP, ya. Nanti pas hari keberapa mau pulang, biasanya kan diajak umroh lagi yang kedua kalinya biasanya sama pembimbingnya, ya. Boleh tuh bawa HP-nya, foto-foto, ya. Silahkan, asal nggak ganggu orang, ya, dan nggak ganggu pahalanya sendiri, ya. Ya, foto cekrek terus pamer, ya. Ya itu jangan dah, kalau yang itu jangan dijadiin status, biarin aja buat kenang-kenangan aja, ya. Jadi biar nggak terganggu ibadah di sini, ya. Kalau bisa khatam Quran di sana. Nah, kalau mau nyari oleh-oleh, ya hari terakhir, Pak, ya. Hari terakhir saya itu udah umroh, Pak. Dan malam terakhir mau pulang itu terbebani sekali. Aduh, buat mertua dibeliin apa, ya, buat bocah dibeliin apa gitu, Pak. Bener itu, ya. Karena memang sepertinya itu hal wajib walaupun nggak wajib, ya. Akhirnya saya ke pasarnya nggak jauh dari Masjidil Haram, ya, di jalanan itu. Apa yang saya lihat semuanya ada di tanah air, Pak. Bahkan saya saking bingungnya milih mainan untuk anak-anak oleh-oleh, ya. Saya beliin minion yang bisa nyala kalau dibanting itu, ya. Begitu udah saya bagikan, besoknya ada tukang mainan lewat bawa minion sama ternyata, ya. Jadi apa yang dibeli di sono itu di sini ada. Makanya untuk urusan korma dan lain-lain itu saya nggak beli dari sana, tapi saya titip aja ke istri. Nanti ke Tanah Abang beliin ini, kira-kira jadiin berapa bungkus dah gitu, supaya nggak berat-beratin dari sono. Ya, apa sih yang mau dicari? Kitab ada di sana. Di Indonesia banyak sorban, paling yang nggak ada minyak wangi yang ada merek Arabnya. Ya, mungkin itu. Jadi oleh-oleh yang nggak ada di Indonesia, ya itu tadi mabrur tadi itu oleh-oleh yang nggak ada di Indonesia. Saya beli minyak wangi, Pak, di bis itu, ya. Beli minyak wangi harganya 20 real, saya kasih uang 100 real. Begitu ngelayani tinggal ngasih kembalian, orangnya lari, ya. Pedagangnya dari India gitu, ya. Katanya ada razia, takut dia, lari, kembaliannya dibawa lari sama dia. Ya. Itu. Beli sorban di toko, saya pilih yang bagus-bagus, beli mau kena, ya. Pas besoknya mau pulang itu. Yang pelayannya ini orang Bangladesh, bisa bahasa Indonesia, Pak.
Wah itu, udah saya kasih murah, ini aslinya harganya sekian. Dikasih harga separuhnya, ya. Saya kasih murah, saya kasih murah. Ya. Akhirnya saya bayar sesuai harga yang ditawarin oleh dia. Terus dia nyetorin ke bosnya. Itu bosnya itu kayak orang nggak butuh duit itu ya. Duit diterima udah dimasukin gitu aja, nggak nanya yang dibeli apa, nggak peduli gitu ya, masukin. Nah akhirnya orang Bangladesh itu datang lagi ke saya, Pak, tadi kan saya murahin tuh, ayo bagi sekian ya, dipalak lagi gimana coba ya, dipalak lagi. Jadi jangan dikira kalau udah di tanah suci itu orangnya baik-baik, belum tentu Pak ya, belum tentu. Kalau akhirnya saya ke toko elit gitu, toko yang bagus gitu ya, di komplek pinggirannya itu yang memang ada toko emas, ada toko. Saya masuk ke toko kitab, baru ngelangkah aja sama orangnya udah diusir sama yang punya itu ya. Tidak beli katanya. Oh, tidak beli gimana? Saya udah masuk ya mau belilah ya. Tidak beli. Saya didorong-dorong. Akhirnya saya bilang, saya nyari buku kaligrafi, Kitabul Khot. Kata dia, tidak ada khot. Lalu dia membacakan syair yang seolah-olah mencela bahwa khot itu sesuatu yang jelek, bid'ah gitu ya. Tidak ada khot. Akhirnya udah saya nggak masuk karena didorong saya, ya didorong. Ada yang model begitu, ada yang model begitu, ya. Ada saya masuk ke toko, ada jualan pernik gitu, kalung segala macam, tasbih bagus-bagus gitu ya. Ada ibu-ibu nawar, ini 10 real ya, bagus tasbihnya. Kata yang dagang itu 80 real. Udahlah 10 dah ya, diambil sama abangnya, tapi terus dilempar ke muka ibu itu. Ya dah, ya. Dilempar ke mukanya seperti itu, saya lihat itu ya. Nah jadi begitu Pak, beda kalau di Tanah Abang itu mereka yang butuh, kita nawar-nawar nggak jadi, pura-pura jalan, dipanggil ya. Ya udah Pak sini ya, sini Pak ya, silakan dah beli. Kalau di Tanah Abang kan gitu ya, kita nawar-nawar terus kita tinggal, dipanggil sama orangnya. Di sono jangan berharap ya, jangan berharap ya. 10 real, ini harganya 150 real, saya tawar 10 real ya. Kalau enggak saya tinggal, kita tinggal, malah diteriakin dari belakang, Indonesia bakhil itu ya. Itu Pak, jadi untuk urusan oleh-oleh apa ya, nanti aja lah, belakangan lah ya, jangan dijadikan itu beban. Nikmati betul-betul ibadahnya ya. Kalau mau nangis lah, itu tempat yang kadang-kadang kita nggak pengen nangis pun terpaksa ya. Bukan dinangis-nangisin gitu ya, tapi kayak ada rasa haru yang tiba-tiba memaksa masuk gitu ya. Energinya Tiba-tiba nangis ya. Manfaatkan itu Pak, sholat di masjid Nabi ya, sholatun fi masjid hadza afdalu mimma siwahu, kata Nabi Muhammad. Sholat ya, sholat di masjid saya ini lebih utama daripada di tempat lain ya. 1000 derajat, alfa darajat nih, 1000 derajat, 1000 kali lipat pahalanya ya. Padahal kita di sana nggak sehari sholatnya, kan berkali-kali di situ. Udah betul-betul mudah-mudahan umrohnya diterima sehingga kita membawa banyak bekal yang nanti di akhirat ditimbang itu banyak ya. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang tinggal kita nih Pak ya, pengen umroh Pak, pengen. Nah Bapak hitung, silakan bapak-bapak hitung dengan matematika bapak-bapak ya. Nanti Allah akan menghitung dengan matematikanya Allah. Kalau hitungan Bapak pengen umroh, siapin 30 juta. 30 juta kalau saya ngecek setiap hari dapat 150.000, saya sisihkan 50.000, kira-kira berapa tahun lagi saya umroh? Ya, itu kan matematika kita bisa dihitung. Artinya bisa direncanakan. Sekian. Setelah itu doa kepada Allah, ya Allah, ya mudahkanlah saya sampai ke sana, bagaimanapun caranya. Nanti Allah punya matematika yang beda dengan matematika kita. Kalau sekarang itu ngantri haji sampai 30 tahun, kalau Allah menghendaki nggak sampai 30 tahun ya.
Kalau kita hitungan kita sekian tahun nabung baru dapat uang untuk umroh, bahkan Allah bisa mengumrohkan bapak-bapak tanpa biaya. Ya bisa jadi. Saya adalah orang yang umroh tanpa biaya karena dapat hadiah pengabdian di pesantren Al-Hamidiyah itu. Berangkat tanpa biaya, cuman tetap ninggalin duit buat beli oleh-oleh. Ya itu mah nggak bisa ditinggal itu ya. Ya umroh tanpa biaya. Begitu teman-teman dengar saya umroh, banyak yang ngasih saya uang real, sisa-sisa dia umroh ya. Ini tahap saya umroh ada sisanya dikasih ke saya, lumayan saya bawa banyak itu ya. Itu untungnya kalau punya santri. Kalau punya santri seperti itu. Nah, amalkan sholawat yang biasa dibaca oleh Pak Kiai Danuri. Minta amalannya. Allahumma sholli sholatan tuballighuna biha. Gimana Pak? Allahumma sholli sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Ya, saya lupa lanjutannya itu. Kayaknya saya pernah dengar dari Kiai Danuri atau kan dari siapa ya, sering kayaknya. Nah itu deh, wah doa. Nah minta tuh ya. Ini harusnya yang ngisi ceramah ini Pak Danuri mestinya. Kalau enggak Pak Sardi yang masih hangat tuh. Baru kemarin dia umroh. Demikian Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin lebih banyak apa ya, nggak pentingnya bercanda ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.